Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alif Amin Zubair. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN mapel ekonomi. Langsung ke soalnya aja. Yang pertama, berikut ini kebijakan fiskal untuk mengurangi defisit secara perdagangan atau untuk meningkatkan ekspor adalah, jawabannya itu adalah D. Memberikan pengurangan pajak pada pengusaha yang produknya berorientasi. Lanjut ke soal yang kedua. Pada tahun ini yang menjadi masalah utama meningkatnya pengangguran. Hal ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak di berbagai aspek. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak negatif pergangguan terdapat pengangguran adalah, jawabannya itu adalah B. Jumlah pengangguran dan pendapatan per kapita memiliki korelasi yang negatif. Jika jumlah pengangguran bertambah, tingkat pendapatan per kapita menurun. Lanjut soal yang ketiga. Suatu keadaan di masyarakat di mana terjadinya kenaikan harga barang secara terus-menerus. Peningkatan jumlah pengangguran dan tingginya biaya produksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan moneter. Antaranya, 1. Menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua, mengadakan politik pasar terbuka. Yang ketiga, meningkatkan cadangan kas minimum. Berdasarkan kebijakan moneter di atas, maka dampak terhadap jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang adalah, jawabannya itu D. Jumlah uang yang beredar akan semakin berkurang dan harga barang akan semakin turun. Lanjut ke soal yang keempat. Yang keempat itu, Bapak Bambang sebagai manajer produk, perhatikan kualitas bahan baku yang digunakan dalam produksi untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan. Maka yang harus kita lakukan oleh Bapak Bambang adalah, yaitu jawabannya E. Memiliki penanganan yang dapat memasok bahan baku dengan harga yang dapat bersaing. Lanjut ke soal yang kelima. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, perintah bekerja sama dengan bank memberikan kredit investasi kecil guna menambah modal dalam rangka mengembangkan usaha. Yang kedua, peminjaman rekening orang memiliki keunggulan yang dapat dirasakan oleh para debitur. Salah satunya mendapatkan kredit modal kerja dengan suku bunga rendah. Yang ketiga, kartu kredit memberikan sejumlah kepraktisan dan kemudahan kepada Anda sebagai pemegangnya, karena Anda tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak di dalam dompet atau tas saat bepergian. Yang keempat, dengan kartu ATM, nasabah akan lebih dimudahkan untuk melakukan transaksi melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank, seperti melakukan pembayaran, transfer uang, isi uang pulsa, dan tarif tunai.
untuk tabungan. Yang kelima itu memanfaatkan simpanan giro sebagai alat pembayaran, di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindahan bukuan. Berdasarkan data di atas, yang termasuk produk kredit di atas dari bank adalah yaitu A 1, 2, dan 3. Lanjut ke soal yang 6. Adalah Indonesia mendatangi perjanjian ACVTA, produk elektronik yang berasal dari negara Cina membanjiri pasar dalam negeri. Perdagangan besar ini membuat kegiatan ekspor impor mudah dapat. Perjanjian ACVTA bagi perekonomian nasional adalah jawabannya itu B. Membangkitkan minat berinvestasi bagi para pemilik modal melalui sektor perdagangan. Lanjut soal yang ketujuh. Yang ketujuh, perhatikan berbagai aktivitas dalam transaksi berjalan dan transaksi modal berikut. Yang pertama itu pemerintah meningkatkan ekspor kerajinan rotan alam ke negara-negara Eropa. Pemerintah memutuskan impor garam meskipun pendapat reaksi petani garam. Yang ketiga, pemerintah melakukan pembayaran bunga utang yang jatuh tempo Oktober 2016. Yang keempat, bea cukai menerima kontribusi dari tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam kurung TKI di luar negeri. Yang kelima, dividen dari saham-saham luar negara telah jatuh tempo siap untuk dicairkan, dan aktivitas di atas merupakan sumber devisa adalah yaitu C jawabannya 1, 4, dan 5. Lanjut ke soal yang ke-8. Pak Burhan dan Pak Rahmat tinggal di kota Pekanbaru. Pak Burhan memiliki sebuah rumah seluas 55 mm di tanahnya seluas 100 mm. Dan Pak Rahmat memiliki rumah seluas 500 mm2 dengan seluas tanah 200 mm2. Jika menjawab kota Pekanbaru untuk wilayah Pak Burhan dan Pak Rahmat yaitu 500.000 M2 untuk bangunan LP 250.000 untuk tanah serta job KTP 10 juta serta tarif BPO 0,5% kali 20% dari job KP, maka bersama PBB terutang Pak Burhan. Pak Rahmat adalah jawabannya itu D. PBB terkurang Pak Rahmat lebih besar 7.500 rupiah daripada PBB terkurang Pak Burhan. Lanjut soal yang ke-9. Negara A belum mampu untuk memproduksi peralatan medis berteknologi tinggi karena belum memiliki faktor produksi yang sesuai, padahal produksi disebut sangat dibutuhkan oleh negara A untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat. Akhirnya negara A mengekspor produk tersebut di negara lain dalam jumlah besar. Manfaat yang dirasakan oleh negara A dalam
perdagangan internasional adalah, yaitu jawabannya. Terpenuhinya kebutuhan peralatan medis di dalam negeri. Lanjut soal yang ke-8. Yang ke-8 itu fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Berikut ini adalah wewenang OJK. Yang pertama, melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen. Yang kedua, memberikan dan atau mencabut izin usaha. Yang ketiga, menetapkan sanksi administrasi. Yang keempat, edukasi kepada masyarakat. Yang kelima, pelayanan pengaduan konsumen. Berdasarkan wewenang di atas yang merupakan wewenang pengawasan OJK, yaitu jawabannya A, 1, 2, dan 3. Lanjut soal yang 9. Lanjut ke soal yang ke-11. Tadi itu yang sebelumnya, ini soal yang ke-10. Menurut JM Keynes, salah satu motif masyarakat memegang uang tunai adalah keinginan untuk beroperasi. Motif ini juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan nilai adalah, jawabannya itu B, uang di bank. Pada saat tingkat suku bunga yang rendah, banyak orang yang cenderung berspekulasi. Lanjut ke soal yang terakhir atau yang ke-12. Berikut ini adalah ciri-ciri bahan usaha antara lain. Yang pertama, kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disektorkan. Yang kedua, persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner. Yang ketiga, pemampu menghimpun dana dalam jumlah yang besar. Yang keempat, anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang kelima, terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Ciri-ciri bahan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer dalam kurung CV adalah, jawabannya itu C, 1, 2, dan 5. Cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Mapel Ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.